Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang kasus batu perkemihan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Astrid Aulonisa sebagai moderator. Saya Alfron Ditya. Saya Minggu. Saya Kadenga. Saya Sulatima. Saya Dunia Dayu. Saya Hijrah Malia. Saya Santri. Saya Lambat. Baik, yang pertama itu konsep medis. Definisi batu saluran kemih adalah suatu kondisi di mana dengan saluran kemih individu terbentuk batu berupa kristal yang mengendap dari urin atau pembentukan batu dapat terjadi ketika tingginya konsentrasi kristal urin yang membentuk batu seperti zat kalsium, oksalat, asam urat, dan atau zat yang menghambat pembentukan batu yang rendah. Ulotriasis merupakan obstruksi benda padat pada saluran kencing yang terbentuk karena faktor prestipasi endapan dan senyawa tertentu. Dua, tanda dan gejala. Yang pertama, nyeri dan sensasi terbakar saat buang air kecil, urin berdarah atau hematuria, urin lebih pekat dan gelap, sulit buang air kecil. Yang kedua, mengalami nyeri di bagian perut bawah, nyeri yang muncul kadang terasa berat hingga tak tertahankan. Yang ketiga, mengalami kesulitan ketika buang air kecil, terkadang dibarengi rasa nyeri ketika buang air kecil. Keempat, sering buang air kecil, biasanya saat malam hari. Yang kelima, urin yang keluar berwarna gelap. Keenam, terkadang urin yang keluar bercampur darah atau biasa disebut hematuria. Yang ketujuh, nyeri atau pegal-pegal pada pinggang atau flank yang dapat melanjar ke perut bagian depan dan lipatan paha hingga sampai ke kemaluan. Lanjut, yang ketiga, etiologi. Penyebab terjadinya urolithiasis secara teoritis dapat terjadi atau terbentuk di seluruh saluran kemih, terutama pada tempat-tempat yang sering mengalami hambatan aliran urin dalam kurung statis urin, antara lain yaitu sistem kalises, ginjal, adanya kelainan bawaan pada pelvitalis, stenosis, uretropelvis, divertical obstruksi intravesiko kronik seperti benign prostate hiperplasia dalam kurung BPH. Struktur dan neurogenik merupakan keadaan-keadaan yang memudahkan terjadinya pembentukan batu. Penyebab yang dapat memicu terbentuknya batu kandung kemih adalah: yang pertama, peradangan akibat infeksi kandung kemih; yang kedua, peradangan akibat terapi radiasi dalam kurung radioterapi di area panggul; yang ketiga, pembesaran prostat; yang keempat, penggunaan selang kencing dalam kurung kateter; yang kelima, riwayat batu ginjal atau operasi di kandung kemih; yang keenam, kantong abnormal yang terbentuk di dinding kandung kemih dalam kurung di vertikal; yang ketujuh, kandung kemih turun atau sistopel; yang kedelapan, penyakit yang dapat merusak saraf yang berfungsi mengontrol kandung kemih seperti diabetes, cedera tulang belakang, dan stroke. 4. Patofisiologi. Banyak faktor yang menyebabkan berkurangnya aliran urin dan menyebabkan obstruksi. Salah satunya adalah statis urin yang menurunnya volume urin akibat dehidrasi, serta ketidakdekuatan intake cairan. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya urolithiasis. Rendahnya aliran urin adalah gejala abnormal yang umum terjadi. Corella et al. 2005. Selain itu, berbagai kondisi pemicu terjadinya urolithiasis seperti komposisi batu yang beragam menjadi faktor utama bekal identifikasi penyebab urolithiasis. Batu yang terbentuk dari ginjal dan berjalan menuju ureter paling mungkin tersangkut pada satu dari tiga lokasi berikut. 1. Sambungan uretropelvik. 2. Titik ureter menyilang pembuluh darah iliaka dan sambungan ureter ovesika. Faktor resiko. Pada umumnya urinaritas terjadi akibat berbagai sebab yang disebut faktor resiko. Terapi dan perubahan gaya hidup merupakan intervensi yang dapat mengubah faktor resiko. Namun, ada juga faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah antara lain umur atau penuaan, jenis kelamin, riwayat keluarga, penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. 6. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan
diagnostik antara lain sebagai berikut: pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, ultrasonografi atau USG, fotoröntgen, CT scan, sistoskopi. 7. Pengobatan kandung kemih tergantung pada ukuran batu. Jika batu kandung kemih berukuran kecil, dokter biasanya akan menyarankan pasien untuk minum air putih lebih banyak. Tujuannya adalah agar batu kandung kemih larut dan keluar sebagai urin. Namun jika ukuran batu cukup besar, dokter akan melakukan beberapa metode pengobatan berikut untuk mengeluarkan batu kandung kemih. Yang pertama, obat-obatan. Yang kedua, sitolitopaksi. Yang ketiga, transretal. Yang keempat, percutaneous. Yang kelima, operasi. Dan yang keenam, minum lebih banyak air. 8. Komplikasi batu kandung kemih. Batu kandung kemih dapat menyebabkan komplikasi serius bila tidak segera ditangani. Beberapa komplikasi yang sering terjadi: yang pertama, penyumbatan aliran urin akibat batu kandung kemih yang tertahan di saluran kencing, yaitu di uretra. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Ketiga, obstruksi ureter. Keempat, pendarahan saat berkemih akibat keluarnya batu pada ureter. Yang kelima, infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang keenam, infeksi ginjal. Dan yang ketujuh, Selanjutnya, konsep keperawatan. Kajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang biasa muncul pada klien urolithiasis setelah mengalami pembedahan adalah masalah keperawatan pada preoperatif. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera, fisiologis atau inflamasi, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan iritasi kandung kemih, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, dan yang terakhir, ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Selanjutnya, masalah keperawatan pada postoperatif. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau prosedur operasi. Yang kedua, gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Dan yang terakhir, risiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Perencanaan keperawatan adalah sebuah proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk mencegah, menurunkan, serta mengurangi masalah-masalah klien. Intervensi keperawatan yang biasa muncul pada klien urolithiasis. Kemudian yang keempat yaitu implementasi keperawatan, di mana implementasi keperawatan merupakan salah satu tahap pelaksanaan dalam proses keperawatan. Dalam implementasi terdapat susunan dan tatanan pelaksanaan yang akan mengatur kegiatan pelaksanaan sesuai dengan diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan yang sudah ditetapkan. Implementasi keperawatan ini juga mengacu pada kemampuan perawat baik secara praktik maupun intelektual. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi keperawatan. Tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap perencanaan. Itulah tadi materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Sekarang saya akan membaca kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kami adalah urolithiasis adalah suatu keadaan terjadinya penumpukan oksalat, lalculi, batu ginjal pada ureter pada daerah ginjal. Mekanisme terbentuknya batu pada saluran kemih atau dikenal dengan urolithiasis belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor predisposisi terjadinya batu, antara lain peningkatan konsentrasi larutan urin akibat dari intake cairan yang kurang dan juga peningkatan bahan-bahan organik akibat infeksi saluran kemih.
atau stasis urin menyajikan serang untuk pembentukan batu. Penata kelaksanaan uroliatisis ini dapat dilakukan dengan terapi untuk mengatasi infeksi, meredakan rasa nyeri dan lain-lain. Dan juga dapat dengan pengaturan pola makan, pola diet, dan secara khusus tergantung kasus batu yang dialami. Namun apabila sudah tergolong parah, sudah terjadi bendungan dan letak serta ukuran batu yang sudah membahayakan, maka penderita harus dioperasi. Itulah tadi materi dari kelompok 4. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.